Di Perang Dunia Keempat, kalian pasti kembali menggunakan semua senjata-senjata manual yang bisa kalian buat. Ini pernyataan Albert Einstein. Tongkat dan batu. Ya. Dan pernyataan ini Nabi sudah mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kasiful Warta. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan video dari channel Cerita Untung tentang akhir zaman, di mana video tersebut dibintangi tamu oleh Ustadz Dr. Zulkifli M. Ali. Coba sama-sama kita lihat videonya. Berikut videonya. Jadi setelah Al-Mahdi muncul, orang sempat berbaiat, orang-orang masih sempat terbang bergabung dengan beliau ke sana. Barulah dalam pimpinan beliau ya terjadilah hantaman meteor, dan setelah itu Imam Mahdi dan orang beriman berselindung dalam iman dan takwa mereka di kegelapan itu, berzikir dan beribadah. Setelah selamat, Imam Mahdi kembali melanjutkan kepemimpinan, tetapi perang ketika itu adalah perang manual. Nah, ini yang masih teringat oleh kami apa yang dikatakan oleh Albert Einstein ya. Saya tidak tahu dalam Perang Dunia Keempat kalian nanti akan perang menggunakan senjata apa. Tapi yang pasti ya, di Perang Dunia Ketiga kalian masih menggunakan semua teknologi yang ada. Dan di Perang Dunia Keempat kalian pasti kembali menggunakan semua senjata-senjata manual yang bisa kalian buat. Ini pernyataan Albert Einstein. Tongkat dan batu gitu. Ya. Dan pernyataan ini Nabi sudah mengatakan lebih lama sebelum itu, 1400. Nanti ketika Imam Mahdi muncul, kalian semua akan di bawah kepemimpinannya berperang bersamanya menggunakan tombak, menggunakan pedang, dan menggunakan panah. Kendaraan kalian ketika itu kembali kepada kuda. Ya. Tsumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Saat itu kondisi kalian kembali seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Peperangannya peperangan manual. Wah, itu baru body contact itu. Itu di zaman itu punya uang-uang digital selesai semua. Nggak itu ada lagi. Berarti untuk mereka yang kemudian datang menjadi satu pasukan bersama nggak bisa pulang. Nggak ada. Sudah memang memasrahkan diri untuk menyongsong akhirat. Karena kan udah nggak ada pesawat lagi kan. Udah selesai. Ya, jadi begitu Mas Ari. Walaupun demikian, kami sekali lagi tidak berani memastikan apapun, satu kalimat apapun. Kita tidak berani memastikan ada peluang Al-Mahdi ini munculnya setelah Dukhon. Mengingat ada hadisnya, ketika Al-Mahdi muncul, kamu akan berperang bersamanya, kata Rasulullah, menggunakan senjata manual. Ini pertanda Al-Mahdi munculnya setelah Dukhon. Tapi mengingat kepada hadis yang lain, Al-Mahdi nanti muncul, dunia dengan cepat mengetahui, berarti masih ada teknologi. Iya. Nah, makanya saya mencoba memberikan peluang 70% adalah Al-Mahdi muncul sebelum Dukhon, 30% Al-Mahdi muncul setelah Dukhon. Mengenai urutannya ya. Iya, mengenai urutan ini, yang benar yang mana Allah lah yang Maha tahu. Oh ya, mungkin pada saat teknologi udah nggak ada pun tiba-tiba orang tetap bisa tahu ya, itu kuasa Allah juga gitu ya. Iya. Oh, tiba-tiba walaupun tanpa teknologi orang bisa tahu semua kehadiran beliau, ya Allah juga yang punya kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Wah, itu ibaratnya akan jadi new normal baru. Kalau emang nggak ada listrik nih, waduh. Iya. Lebih ini lagi, lebih bingung lagi sebenarnya orang nih. Nah, ini Dukhonnya dari mana ketika ada meteor? Baik. Tolong nanti dibaca menurut analisa daripada para pakar ya. NASA, mereka mengatakan bahwa saat ini di atas ruang angkasa yang meliputi bumi kita melintas sangat banyak sekali meteor dan juga asteroid yang tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi, dan karakter daripada meteor ini kan hampir sama dengan bola biliar. Kayak radikal bebas gitu. Iya, kalau bersentuhan satu ini akan melenceng dengan cepat. Kayak biliar gitu ya, senggol langsung gerak. Jadi kalau diprediksi nggak ada untuk sekian ratus tahun yang akan datang, nggak ada. Iya, kalau normal saja. Tapi kalau mereka bersinggungan satu, maka yang ini pergi menuju ke bumi. Siapa yang tahu? Tapi tanda-tandanya sudah dibuat oleh penduduk bumi. Dan tanda-tanda itu ada di Arab hari ini. Iya kan? Ya, Arab menjadi jahiliyah seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau kita melihat itu semua, maka Dukhon adalah sebuah keniscayaan yang terjadi saat Arab sudah kembali menjadi jahiliyah.
Jadi konsep bahwa meteor akan menghantam bumi sudah ada di hadis. Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan di hadis lebih dulu. Baru Ya. kemudian Hollywood membuat film bumi akan tertabrak meteor setelah di abad 19. Jadi sebenarnya mereka tuh telat sebenarnya. Mereka saya yakin Ini udah Mas Ari, ditulis duluan. pasti mereka udah baca ini. Pasti mereka udah pelajari ini sehingga mereka membuat bumi setelah Perang Dunia Ketiga, bumi setelah Perang Dunia Nuklir, mereka kembali ke, ada mereka buat film-film macam itu. Banyak Independence Iya. Day kayak begitu. Iya. Dan hebatnya Mas Ari, ini pengumuman ya kepada kita semua. Kami yakin antum dan kita semua sudah baca di New York Times juga disebutkan bagaimana seriusnya Amerika mau membangun bunker-bunker bawah Underground, tanah ya, yang kedalamannya 300 meter. Start 300 meter dan satu bunker itu bisa menampung sampai 500.000 manusia. Dilengkapi dengan fasilitas kehidupan yang bisa bertahan selama 1 tahun. Pertanyaan terbesar, untuk apa mereka itu semua? Buat itu semua. Mereka mempersiapkan bahwa bumi ini akan mengalami hantaman serangan yang sangat hebat dari ruang angkasa dan yang ada di permukaan akan musnah. Itu dalam kajian mereka. Ya, itu dalam kajian mereka. Minimal perang nuklir terjadi, yang selamat adalah yang ada dalam perut bumi. Tetapi kami sangat yakin mereka pelajari Al-Quran kita, mereka pelajari hadis Nabi sehingga mereka mempersiapkannya. Rusia sudah mempersiapkan 4 bunker raksasa. Cina mempersiapkan 2 bunker sampai bunker ketiga, ya. Mungkin sekarang sudah selesai bunker keempat. Cina. Jadi kalau Israel sudah membuat 2 bunker, nggak tahu itu untuk apa oleh Israel. Kalau bagi kita sudah baca, berarti mereka benar-benar sedang mempersiapkan the New World Order, ya, di mana semua orang yang di permukaan dibiarkan mati, kemudian yang terpilih yang masuk. Kalau dalam film 2012 ibaratnya naik ke kapal, yang selamat yang ada di kapal. Iya. Kalau bagi mereka kapal itu adalah bunker Bunkernya. itu, bunker raksasa itu. Baru kemudian setelah tinggal mereka aja yang hidup, mereka bisa bikin peraturan untuk one Ya. order. Ya. Aduh. Jadi kalau kita baca di protokol Illuminati, ada 50 protokol yang mereka buat ya. Salah satunya di New World Order itu adalah mereka ingin menyisakan hanya 5% saja penduduk bumi ini yang boleh hidup. Nah, itu di episode kita yang lain, Ya. agenda tersebut ternyata udah dibukukan. Ya. Oke, kami berlepas diri daripada semua bahasan itu, biar diserahkan saja kepada yang ahlinya. Benar. Tapi yang paling penting kita ingin menyampaikan bahwa hantaman meteor menabrak bumi disebutkan dalam 4 surat dalam Al-Quran. Apa aja? Ya, di surat Saba, di surat Dukhan, di surat Fatir, dan di surat Toha. Di surat Tuhan juga disebut juga. Di surat Toha, bukan Duha. Ya, jadi nanti silahkan bagi yang punya kitab dibuka saja pembahasannya tentang masalah Dukhan ya, yakni di halaman, mulai dari halaman pasal kedua, kejadian alam dan hubungannya dengan tanda asap. Kemudian di nomor B, Ad-Dukhan, tanda asap, dan hubungannya dengan Dajjal, serta dijatuhkannya potongan dari langit. Potongan dari langit itu adalah meteor atau asteroid. Dan Nabi SAW menyebutkan ya, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Arti qadhfun ini adalah hantaman meteor. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa iyaraw kisfan minas sama'i saqita, ya, yaqulu sahabun markum. Ketika mereka melihat dari langit ada kisfan. Kisfan itu artinya apa? Artinya ada satu potongan benda langit yang menghantam bumi. Dalam Al-Quran ya, Allah menyebutkan, dan orang-orang yang ada di bumi berkata sahabun markum. Coba lihat, ada awan yang bertindih-tindih, sahabun markum. Jadi kalau secara ilmiahnya, anggaplah ini adalah, ini yang kita anggap ini meteor, ya, melesat dari ruang angkasa menuju ke bola bumi kita. Ini atmosfer. Jedum. Ketika terjadi ledakan hantaman ini menimbulkan bunyi yang sangat mengerikan di permukaan bumi. Karena meteornya ini bukan meteor kecil, bukan meteor abal-abal ya. Saat mereka merangsek masuk, maksa istilahnya kan, terjadilah pergesekan yang ekstrim antara permukaan meteor ini dengan lapisan atmosfer kita. Dan ini menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat keras ya. Dan ini menyebabkan semua benda apapun di muka bumi yang logam ya, yang menggunakan listrik segala macamnya akan terimbas. Akan terjadi menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi ya, sehingga mati semuanya, shut down semua listrik yang ada, semua
ini semuanya akan mati. Ini akan mati setelah itu, dan matinya bukan sebentar Mas Arianto. Apalagi ketika dia merangsek masuk di atmosfer kita, semua permukaannya ini akan terbakar. Lalu serpian-serpiannya akan lepas satu persatu. Serpian kulitnya ini terlepas, lalu mulai meluncur menjadi bom-bom tersendiri bagi bumi kita. Ya kayak di Deep Impact lah gitu ya. Menjadi bom-bom sendiri yang bisa menjebol dan menghancurkan apa saja. Yang induknya ini membawa asap yang sangat tebal. Sementara yang anak-anaknya yang menyebar tadi itu juga menembus asap, sehingga dikatakan sahabun markum. Itu adalah awan yang bertumpang tindih. Orang nggak tahu kalau itu dihasilkan dari serangan meteor. Sementara di bumi sudah terjadi shutdown, ya, berhenti semua teknologi. Dan ini tidak sempat diketahui dan tidak sempat diumumkan. Oh, nggak ada internet udah? Tidak ada. Tetapi Allah Maha Adil. Rasulullah mengumumkan, ini udah masuk dukhon kita nih. Udah ya, kita anggap saja kita langsung masuk dukhon, oke ya. Tapi Allah Maha Adil. Nabi menginformasikan kepada kita, sebelum dukhon itu terjadi, terlebih dahulu kalian akan melihat tanda di langit. Ada bintang berekor yang beredar mengelilingi bumi kalian selama 3 hari sampai 7 hari, kata Nabi. Jadi Nabi nggak pasti nih, apakah 3 hari, apakah 4 hari, 5 hari, 6 hari, atau 7 hari. Pokoknya antara 3 sampai 7 hari, kalian dengan mata telanjang, nggak usah pakai NASA, nggak usah pakai pengumuman TV semacamnya, dengan mata telanjang melihat di langit ada bintang berekor berkeliling mengelilingi bumi. Dan ini akan menjadi berita karena internet masih hidup ketika itu ya. Listrik masih ada, meteor kan belum terjadi. Bila kalian sudah menyaksikan itu, kata Rasulullah SAW, maka bersiaplah kalian mempersiapkan apa saja, termasuk makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun, ya, karena bumi akan mengalami hantaman meteor. Ya. Itu ada di surat apa? Ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Jadi kalau seperti ini kalau seandainya kita dalam bentuk daurah ya, kami tayangkan dalam bentuk slide-slide kita, sehingga hadis-hadisnya kebaca oleh kita. Siapa yang ada rezeki tolonglah dibaca nanti kitab yang ada kami tulis terkait dengan fakta dan data bisyarat dan nubuat akhir zaman dari Nabi SAW, atau juga di dalam buku Zikir Akhir Zaman ya, yang ditulis oleh Ustaz Abu Fatihah. Jadi ada buku kami sendiri yang tulis, ada juga di ensiklopedia akhir zaman. Ya, tapi urutan yang kami kajikan dari awal itu di kitab kita tulis, ya, sehingga siapapun yang ingin merujuk menemukan semua dalil-dalilnya, keterangan ilmiahnya sekaligus. Begitu, Mas Arianto. Berarti, wah, menegangkan juga ya. Jadi ibaratnya kalau kita udah ini setelah, misalnya asumsinya ini urutannya setelah Imam Mahdi. Pada saat kita dalam keadaan putus asa. Bukannya dalam keadaan baik, Ustaz? Oh, enggak. Kan belum, bumi masih kacau. Imam Mahdi kan baru muncul. Dan Imam Mahdi masih mendamaikan dunia dengan peperangan. Oh, ini prosesnya. Ya, ini termasuk di antara penyempurna keputusasaan manusia hidup di muka bumi. Ya, jadi saat itu makanya kami tidak boleh memastikan Imam Mahdi sudah muncul atau belum. Apakah setelah itu Imam Mahdi muncul supaya kesempurnaan ini makin sempurna gitu. Kesempurnaan putusasanya umat manusia. Langsung tiba. Iya. Datanglah penghibur itu. Datanglah beliau sebagai si tawa si dingin. Aduh. Gitu. Dan kemudian, nah ini yang pernah terjadi di Jepang, guys ya, bahwa ada satu gempa besar yang terjadi, yang kemudian di kota tersebut sudah mulai cashless, nggak pakai uang, pakai uangnya digital semua, di jam cetek gitu kan. Bayar udah nggak pakai uang karena bisa langsung bayar, entah QR atau langsung transfer. Udah nggak pegang uang. Dan ketika gempa nggak lama, kalau nggak salah cuma berapa hari gitu. Tapi itu udah membuat kacauan luar biasa. Iya, karena lapar kan. Tapi memang mereka adabnya nggak nggak menjarah gitu. Jadi katanya yogurt sudah mulai basi, buah-buah sudah mulai busuk. Di minimarket itu cuma bisa ditukar dengan uang cash. Begitu. Dan orang-orang kaya itu yang duduk-duduk di pinggir jalan untuk meminta kelebihan makanan. Ya Allah, orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu. Tapi emang terjadi hanya beberapa hari, tapi itu kan itu sebagai pertanda kecil bahwa digital itu kapan suatu saat gak ada listrik dan you have nothing gitu, nggak punya apa-apa. Benar. Bayangkan ini 40 hari 40 malam. Dukhon itu kata Rasulullah SAW adalah peristiwa gelapnya muka bumi seluruh dunia. Tidak ditemukan satupun tempat yang ada cahaya matahari yang tembus, sehingga orang tidak bisa membedakan kapan siang kapan malam. Itu yang dukhon. Sementara dalam kegelapan yang sangat gelap itu, ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu sholat?
Kata Rasulullah, takdiruna laha qadraha. Kalian menkira-kira sejak saat itu. Di hadis yang lain Nabi berkata, saking tebalnya partikel-partikel debu. Kenapa ada debu? Karena ini meteor tadi ketika dia menabrak bumi, ya, dia akan menabrak, kalau dalam keyakinan kami, dukhon tidak akan terjadi kecuali dia menabrak daratan. Dia tidak akan menabrak laut. Kalau menabrak laut, tsunami raksasa akan terjadi dan menyelimuti seluruh dunia dengan banjir yang maha mengerikan. Tapi bukan itu. Kalau dukhon pasti daratan yang akan ditabraknya. Ketika daratan ditabraknya, terjadi ledakan maha dahsyat yang kekuatannya bisa 2000 kali lipat bom nuklir yang dulu pernah diledakkan di Nagasaki, Hiroshima. Dan itu serentak dengan kekuatan dahsyat. Coba perhatikan di Deep Impact bagaimana kotanya langsung menjadi tepung, ya, kemudian membumbung ke udara. Dan dengan cepat partikel-partikel itu membumbung dalam keadaan panas, ya, bersatu dengan asap yang sangat panas. Dan itu menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Ada pihak-pihak yang mengatakan dukhon itu terjadi karena perang nuklir yang terjadi di seluruh dunia serentak, perang dunia ketiga nanti. Tapi itu tidak akan sampai mencapai ke tingkat di mana Nabi mengatakan jarak 1 jengkal saja kalian melihat tapak tangan kalian di hari siang bolong, lam yakat yaraha, kalian tak mampu melihat apa-apa saking pekat dan tebalnya. Mata ini pedih dan perih, sementara oksigen akan dihirup juga hampir-hampir tidak ada. Dan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Tidak ada listrik yang hidup. Tidak ada. Coba bayangkan orang dengan apa menahan lapar ketika itu. Ketika kulkas dengan meraba-raba dalam kegelapan, dicoba buka kulkasnya, busuk semua barang-barang yang ada di dalam. Air-air yang ada juga berhenti karena listrik berhenti. Semua mengandalkan listrik. Bagaimana yang tinggal di apartemen lantai sekian, nggak terbayang lah. Bagaimana yang mengandalkan makannya sehari-hari dari bekerja, sementara dia tidak punya tabungan, tidak punya stok makanan.